Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irfan Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, tanggal 14 Oktober tahun 2025, saya akan menampilkan video uji kinerja yang menjadi tugas uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi ini? Sholat subuh? Alhamdulillah ya. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita akan memulai pembelajaran PAI. Sebelum kita belajar, agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan serta bermanfaat bagi kita semua, Bapak mohon kepada Rehan, Ketua Kelas, untuk memimpin doa di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih Rehan sudah memimpin doa di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang anak-anakku dapatkan pada hari ini bermanfaat. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita menambah jiwa nasionalis kita. Silakan berdiri anak-anakku, berdiri yang tegap. Indonesia bangga airmu, batu bandaramu. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Oke, baik. Nah, kelihatannya masih pada tegang. Coba kita refreshing dulu. Masih ingat sahabat berkata? Masih? Oke, baik. Kita bermain sahabat berkata. Sahabat berkata, pegang kepala. Sahabat berkata, pegang telinga. Sahabat berkata, angkat tangan kanan. Tangan kiri. Sahabat berkata, angkat tangan kiri. Sahabat berkata, turunkan tangan. Sahabat berkata, tengok kanan.
Ya, pegel. Tengok kiri. Iya, siapa yang tengok kiri? Nah, Pak Irfan punya pertanyaan. Kemarin kita sudah membahas. Oh iya, lupa Pak Irfan. Sahabat berkata, lihat ke depan semuanya. Oke, baik. Delisa, kemarin kita sudah belajar tentang definisi dari apa? Ada yang masih ingat? Definisi dari halal haram. Ya, coba Delisa, masih ingat gak nih? Pak Irfan pengen tahu. Delisa, apa sih arti dari halal? Hal yang diizinkan atau digunakan dalam syariat Islam. Oke, sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan menurut ajaran syariat Islam. Oke, kita coba lagi nih. Yang salah nanti dapat pertanyaan lagi dari Pak Irfan. Oke, sahabat berkata, pegang pundak. Sahabat berkata, pegang kepala. Sahabat berkata, pegang telinga. Pegang pundak. Sahabat berkata, pegang hidung. Mulut. Pegang alis. Sahabat berkata, pegang alis. Sahabat berkata, pegang pipi. Pegang hidung. Ada yang pegang hidung? Oke, tepuk tangan semuanya. Berarti semuanya udah konsentrasi. Sudah siap buat belajar? Sudah siap buat belajar? Oke, baik. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang udah baca di rumah? Sebab-sebab halal dan haram. Nah, setelah anak-anakku semua mempelajari subbab ini, anak-anakku semua diharapkan bisa menjelaskan sebab-sebab suatu benda atau perbuatan menjadi halal dan haram. Ya, berdasarkan zat asalnya, sifat asal dan proses. Kemudian yang kedua, anak-anakku semua bisa menganalisis isu kontemporer tentang halal haram dan membuat paparan tentang hukumnya. Sudah siap belajar? Sudah? Oke. Sekarang Pak Irfan pengen tahu. Dilihat ini ada gambar apa? Gambar apa? Gambar babi. Jangan melotot ke Pak Irfan. Ya. Lihat ini, lucu banget nggak? Ya. Apa kira-kira kalau kalian apa yang terlintas di pikiran kalian apabila melihat gambar ini? Haram. Ada lagi? Hah? Apa? Tes kriuk. Ya, baik. Salah satunya haram. Coba, siapa yang bisa menjawab ini? Apa yang pernah kamu dengar dari berita atau medsos? Siapa yang pernah dengar berita tentang babi ngepet? Pinter. Ada lagi? Ada yang pernah dengar makanan yang dibuat dari babi? Apa kira-kira? Tes kriuk. Ada lagi? Babi guling? Babi rebus? Pernah dengar nggak kata bipang? Tahu nggak bipang? Apa itu? Babi pang? Pinter Adena tuh. Ya, jadi di suatu daerah ada apa namanya, makanan babi yang dipanggang. Nah, enak nggak rasanya? Nggak tahu, belum pernah ya? Ya, baik. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah boleh umat Islam mengkonsumsi ini? Why? Kenapa? Haram. Dari mana tahu bahwa babi itu haram? Kemarin kita belajar sumber hukum Islam ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Dari mana kita tahu babi itu haram? Dari Al-Quran. Oke, baik. Gambar berikutnya, kelewat. Siapa yang tahu nih? Apa? Sonhoreg. Tahu sonhoreg? Apa tuh sonhoreg? Apa yang kamu pikirkan kalau ngedenger sonhoreg?
berisik. Apalagi? Apa? Bikin apa? Bikin telinga pengang, ya. Apalagi kira-kira? Siapa yang pernah lihat atau dengar di medsos atau di berita? Pernah dengar? Apa tuh? Beritanya tentang apa? Tentang apa? Sonorek. Apa? Beritanya tentang apa tuh? Sonorek tuh? Kaca pecah. Ada lagi? Ada rumah genteng jatuh gara-gara apa? Gara-gara sonorek. Nah, kira-kira boleh nggak sih mengadakan kegiatan ini? Pernah dengar beritanya? Pernah dengar sumber bahwa sonorek itu tidak boleh? Pernah? Ada yang pernah baca? Enggak? Pernah? Gimana, Pi, katanya? Kenapa sonorek nggak boleh? Karena merusak. Ya, baik. Berikutnya kita lanjut. Ada gambar apa nih? Nah, ini agak susah-susah nih ditebaknya. Kira-kira apa? Hah? Ada dua orang. Ini kelihatan kan nih? Warnanya apa? Warnanya apa? Merah. Apa tuh? Wah. Ya, ada orang lagi mencoba untuk menyuap seseorang. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Korupsi. Boleh nggak korupsi? Kenapa nggak boleh? Karena merugikan orang lain. Tapi sebenarnya uang itu halal haram. Kalau kita mendapatkan uang boleh nggak? Tapi kalau pakai cara suap menyuap, nah, baik. Ini adalah salah satu contoh, ya, pengharaman sesuatu karena proses, ya. Nah, anak-anak semua, agar kalian lebih memahami, Pak Irfan akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Tidak usah susah-susah kelompoknya, kita berdasarkan ini aja ya, berdasarkan tempat duduk aja. Ini udah berempat-berempat, jadi nanti ada 8 kelompok. Baik, untuk masing-masing kelompok nanti ada tugas. Yang pertama, tugasnya tunjuk satu orang ketua kelompok. Kemudian setelah ditunjuk satu orang, silahkan Pak Irfan punya beberapa lembar tugas yang masing-masing kelompok nanti permasalahannya berbeda-beda. Silahkan nanti didiskusikan masalahnya, cari sumber dari internet atau apapun, baik di buku maupun internet. Bawa HP semuanya? Ya, baik. Kemudian setelah kalian diskusikan dengan teman, ya, kalian buat bahan presentasinya di Canva. Nggak ada? Ada yang pakai Canva? Satu kelompok minimal satu. Ada? Ya, nggak apa-apa. Nanti satu kelompok cukup satu orang yang mengumpulkan nanti yang membuat presentasi untuk kalian paparkan nanti. Paham semuanya? Kemudian setelah selesai membuat bahannya, kalian akan presentasikan di depan sini. Bisa? Ada yang belum mengerti? Ada yang belum paham? Paham semuanya? Baik, kalau paham semuanya, Pak Irfan bagikan ini.
Oke, sudah dapat semuanya? Sudah? Nah, di situ ada barcode kecil ya. Silakan di-scan itu untuk template untuk membuat Canva-nya. Pak Irfan sudah siapkan template-nya. Tapi kalau kalian Pak, saya nggak mau pakai template yang Pak Irfan siapin, nggak apa-apa. Yang penting nanti hasil diskusinya kamu buat dalam bentuk presentasi. Silakan ntar di boleh ya. Yang lain cari referensinya, ya, bantu temennya. Udah bisa di scan ini? Ada yang kesulitan? Satu aja cukup, satu kelompok satu aja. Jadi nanti kamu mengumpulkannya satu kelompok satu aja, ya. Yang lain bantu cari referensi tentang apa nih kamu? Produk sosis atau nugget yang harganya sangat jauh lebih murah dari merek terkenal. Nah, kenapa tuh kira-kira? Ada yang aneh nggak? Ada kayaknya. Ya biasanya kan kalau suatu produk tahu-tahu beda sendiri harganya. Nah, biasanya ada bahan-bahan yang dicampur. Ya. Baik. Udah selesai semuanya? Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah siap kelompok satu? Nah, baik. Sahabat berkata duduk yang rapi. Oke, baik. Sahabat berkata angkat tangannya. Sahabat berkata taruh tangan kalian di meja. Sahabat berkata buka kupingnya baik-baik, dengarkan baik-baik. Kita akan mulai presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok satu. Kelompok satu sudah siap? Baik. Kelompok satu, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Udah dikirim ke Pak Irfan? Udah ya? Baik, sebentar. Oke, boleh siapa yang mau ganti-ganti? Ya, udah. Baik. Teman-teman yang lain, sahabat berkata duduk yang rapi. Sahabat berkata tutup mulutnya. Sekarang kita simak dari kelompok 1 membahas tentang game online. Baik, silakan dipresentasikan. Ya, pakai ini aja nih. Oke. Ya, silakan Lutfi, Gazi dan Oksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kasus nyata. Siswa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game online sampai melalaikan kewajiban belajar atau sekolah.
Lanjut, Ji. Ya, analisisnya. Bermain dengan baik. Dalam kasus tersebut bisa dikatakan haram karena adanya sifat yang asalnya mubah atau boleh berubah menjadi haram karena dilakukan secara berlebihan dalam mengubah sifat pelakunya. Ditambah sifat tersebut berdampak buruk atau negatif bagi pelaku. Kesimpulan, karena sifatnya yang melalaikan, bermain game online bisa menjadi haram dan tidak boleh dilakukan sebab haramnya karena sifat asalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Afsel, Lutfi, dan Gazi. Kelompok 2 sudah kirim? Sudah siap? Oke, baik. Kelompok 2. Silakan maju untuk kelompok 2. Oke. Ya, kanan. Ya, pencet yang kanan. Siap? Silakan dibuka kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang terjadi saat sakit atau ingin meningkatkan daya tahan tubuh, kita mengonsumsi obat atau vitamin. Kadang bahan-bahan di dalamnya tidak sepenuhnya dipahami. Misalnya, apakah ada kandungan alkohol atau gelatin dari daging? Lalu bagaimana jika kita menggunakan produk kesehatan tersebut? Apakah salah alkohol? Halo, beberapa ulama membolehkan walaupun dalam obat-obatan tersebut terdapat zat yang asalnya haram. Namun dengan catatan belum ditemukan pengganti zat tersebut haram. Ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa selama zat tersebut diambil atau terkandung zat yang diharamkan, maka hukum produk tersebut haram. Jika memang obat tersebut diperlukan, maka pemerintah ataupun yang berwenang wajib mengadakan obat yang berbahan dasar halal. Kesimpulan, walaupun obat dan vitamin merupakan suatu hal yang penting untuk penyembuhan atau kesehatan tubuh kita, tidak boleh langsung mengatakan produk tersebut halal. Kita harus mencari tahu asal usul atau kandungan zat yang ada di dalamnya. Jika sudah diketahui terkandung, maka bisa mungkin kita hindari dan mencari alternatif obat yang lain yang serupa dan tidak mengandung zat yang diharapkan. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tentang apa tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3. Ini ya uang jajan ya? Nih, pencet ini. Oke? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sumber masalah, seorang siswa mendapatkan uang jajan tambahan dengan cara berbohong kepada orang tua atau hasil kecurangan. Misalnya mengambil tiar bulan. Uang ini digunakan untuk membeli makanan. Hasil diskusi dan analisis.
Meskipun makanan yang dibeli dari halal, misalnya nasi uduk, jika proses memperoleh uang kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka bisa mempengaruhi hukum makanan tersebut. Seperti pada kasus tersebut, makanan yang dimakan bisa dihukumi haram karena uang yang didapat untuk membeli makanan tersebut adalah haram. Hal-hal yang harus dilakukan agar makanan yang halal tidak menjadi haram. Pastikan uang atau proses mendapatkannya dengan cara yang halal. Tidak sembarangan mengambil makanan atau barang orang lain. Bertanya jika menemukan atau mendapatkan barang yang belum jelas. Ini dia kesimpulan, makanan yang halal baik zat dan sifatnya bisa berubah menjadi haram jika dalam proses mendapatkannya atau proses pembuatannya dilakukan atau dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Kelompok 3 tadi membahas tentang apa? Uang jajan. Siapa yang suka dapat uang jajan? Semuanya dapat? Halal? Tapi kalau semisal nih ada di antara kalian yang mengambil uang jajan tersebut langsung dari dompet orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, kira-kira masih halal atau enggak? Kenapa tidak halal? Karena dilakukan dengan cara yang tidak halal. Maka yang seperti ini masuknya ke sebab yang mana? Sebabnya kenapa? Karena proses. Good. Oke, baik. Tadi kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Sudah bagus semua. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang Pak Irfan pengen membuat kesimpulan dan menguatkan apa yang kamu presentasikan dari masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat di sekitar kalian, di lingkungan kalian. Nah, jadi sebab-sebab halal dan haram itu dibagi menjadi berapa? Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Tadi? Yang pertama zat asal. Yang kedua apa? Yang kedua sifat aslinya. Ya, yang ketiga proses. Zat asal. Jika ada suatu produk atau kegiatan, ya, suatu produk biasanya zat asalnya. Misal kayak kemarin kita belajar kalau ada kandungan babinya atau ada kandungan bangkainya, maka mau diolah sebaik apapun tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena zat asal. Yang kedua, apa namanya? Sifat aslinya. Kalau sifat aslinya mendatangkan kepada keburukan, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut atau produk tersebut menjadi haram. Yang terakhir adalah proses. Suatu produk, suatu kegiatan yang tadinya halal bisa menjadi haram karena prosesnya yang tidak baik atau proses yang melalui proses yang haram. Nah, kayak tadi apa? Minta uang jajan tanpa sepengetahuan orang tua, langsung ambil dari warung misalkan, atau dari dompet orang tua. Nah, ya, apalagi sampai ngambil dari kotak amal. Nah, apalagi itu ya, haram banget. Oke, baik. Sudah paham semua anak-anakku semua? Kira-kira ada yang mau tanya? Sudah mengerti semuanya? Baik. Kalau kalian sudah mengerti, kita waktunya refleksi. Kira-kira sebelum belajar materi ini, ya, apakah kamu selalu memeriksa logo halal?
Kalau belanja, kira-kira kamu sering nggak lihat logo halalnya? Kalau tidak ada logo halalnya, kalau belajar tentang halal haram nih, kalau tidak ada logo halal haramnya, kira-kira gimana? Apa sikap kamu? Sebaiknya tidak membeli. Jangan dibuang. Jika kamu membeli, lihat tuh ada label halalnya atau tidak. Ya. Yang kedua, sekarang jika kamu berada nih, suatu saat mungkin kamu pergi ke negara lain, bisa ke Jepang, bisa ke mana? Ke Thailand, ke Singapura, yang mayoritas bukan Muslim, ya, dan tidak ada label halalnya, apa yang kamu lakukan kira-kira? Tidak membelinya. Ada lagi? Apa? Tanyakan kandungannya, isinya apa? Ini ada mengandung unsur babi nggak? Lihat komposisinya, good. Ada lagi? Membeli yang lain kalau masih ada pilihan. Ya, kalau nggak ada, lihat komposisinya, lihat kandung. Good. Gimana hari ini? Belajarnya? Seru? Baik. Sebelum kita akhiri, Pak Irfan ingatkan anak-anak semua untuk belajar di rumah, ya, dibaca-baca bukunya. Minggu depan kita masuk ke materi yang baru tentang apa tuh? Tentang penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Pak Irfan minta tolong, ada yang lain yang mau memimpin? Atau Rehan? Siapa yang berani memimpin? Wakilnya siapa? Azana, silakan. Biar gantian. Ya. Agar ilmu yang kita dapatkan selalu bermanfaat dan tidak mudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Pak Zana. Silahkan duduk kembali. Silahkan dirapikan bukunya. Ya, jangan lupa sampai ke rumah cium tangan orang tua kalian, minta ridhonya, ya. Sudah siap? Oke. Sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.